Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat, selalu ceria, selalu bersemangat untuk menerima, untuk mendengarkan, melihat, menyimak materi-materi yang diberikan oleh Bu Rista ya. Hari ini kita belajar di tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 4, 5, 6. Nah, yang pertama, Bu Rista mempunyai contoh puisi yang berjudul Mengejar Mimpi, karya Wawan Setiawan. Puisinya terdiri dari 3 bait dengan rima I, dan seterusnya. Yang bait kedua sama, yang bait ketiga rimanya A. Ya. Kita mengulas kembali mengenai mendeklamasikan puisi. Saat mendeklamasikan puisi, kamu harus dapat menunjukkan ekspresi wajah yang sesuai dengan isi puisi. Agar dapat membawakan puisi secara ekspresif, kamu perlu mengetahui makna atau isi puisi tersebut, sehingga kamu bisa menyampaikan atau membaca puisi sesuai dengan isinya. Contohnya, bila puisi yang kamu bawakan adalah puisi yang berkisah tentang harapan, maka ekspresimu harus menunjukkan mata yang berbinar dengan mata memandang jauh menerawang. Jika puisimu berisi tentang pengalaman sedih, ekspresimu harus menunjukkan kesedihan yang mendalam, sehingga nanti puisinya akan dapat ketika orang lain melihat kamu membawakan puisi tersebut. Kamu harus melakukan latihan agar dapat membawakan isi puisi secara ekspresif. Kamu dapat berlatih di depan kaca untuk melihat secara langsung ekspresi yang kamu keluarkan saat mendeklamasikan isi puisi tersebut. Mempunyai peta, yaitu peta persebaran hasil tambang di Indonesia. Kemarin kan kita sudah tumbuhan, hewan. Sekarang kita beralih ke hasil tambang. Di situ banyak sekali hasil tambang di Indonesia. Ada minyak bumi, ada bauksit, ada batu bara, besi, dan lain sebagainya. Di situ sudah ada titiknya. Di bawahnya ada keterangannya ya. Yang gambarnya seperti itu, keterangannya ini gitu. Jadi anak-anak bisa mengetahui di daerah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa itu penghasilan tambang itu apa aja gitu. Nah, selain itu Indonesia mempunyai berbagai macam agama. Agama yang diakui di Indonesia ada 6, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun berbeda agama, kita harus selalu membina kerukunan antar umat beragama. Kita harus saling menghormati, salah satunya dengan cara menghormati pemeluk agama lain saat merayakan hari besar keagamaan, seperti Natal, Idul Fitri gitu ya. Saling menghormati akan dapat menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di sini Brisa mempunyai gambar berbagai macam agama identitas. Ada yang Muslim, ada yang Buddha, ya, ada yang Konghucu, dilihat dari pakaiannya. Selanjutnya Brista mempunyai gambar lagi. Ini gambar yang sesuai dengan tempat ibadah umat Muslim. Ada Kristen, Hindu, Konghucu ya.
Ini contoh-contohnya tempat ibadah berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Dan perayaannya yang pertama ada gambar malam takbiran itu ya. Anak-anak mungkin kenal dengan gambar itu, yaitu untuk merayakan hari Idul Fitri. Terus ada Idul Adha. Setiap malamnya pasti ada takbir keliling ya kalau di rumah kalian. Itu untuk merayakan perayaan bagi umat muslim atau agama Islam. Yang kedua ada orang-orang yang lagi sembahyang di pura untuk agama Hindu. Biasanya perayaannya yaitu Nyepi. Untuk selanjutnya ada gambar candi-candi itu ya, Buddha. Biasanya perayaannya itu perayaannya itu kalau Buddha Waisak ya, hari Waisak itu. Selanjutnya ada gambar perayaan Imlek. Imlek itu untuk Konghucu, biasanya kebanyakan orang-orang Cina ini. Selanjutnya ada perayaan Natal, atau biasanya ada identik dengan pohon Natal, terus Santa Claus ya, itu untuk perayaan orang Kristen. Nah, dari gambar-gambar yang Prista tadi kasih tahu, bagaimana kalau seumpama kita buat gambar-gambar itu menjadi gambar 2 dimensi yang menjadi gambar yang unik, yang bagus ya, dengan cara bisa menggunakan cara kolase, yaitu kolase merupakan teknik membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan cara memotong dan menempel ya. Kayak mungkin anak-anak tahu biasanya itu bongkar pasang atau biasanya puzzle, seperti puzzle gitu. Terus selanjutnya ada teknik montase. Di sini montase adalah susunan gambar yang diambil dari beberapa sumber yang digabungkan menjadi satu gambar ilustrasi. Gambar-gambar tersebut diatur sedemikian rupa sehingga membuat gambar baru yang mencapai makna. Nah, di sini jangan khawatir dulu. Nana bisa punya contoh berbagai kolase, berbagai cara tekniknya. Di sini ada gambar 2. Yang pertama, gambar burung itu dengan cara teknik menggunakan tempelan daun-daun kering. Sedangkan untuk yang gambar kedua, kura-kura, itu dengan menempelkan biji-bijian. Biasanya ada biji kacang hijau, biji kacang tanah yang putih itu ya. Selain itu banyak lagi, terserah anak bisanya apa gitu. Sedangkan untuk contoh montasenya ini ada gambar juga, kan tadi susunan gambar ya, tempelan gambar yang dijadikan satu menjadi ilustrasi, menjadi cerita ya. Di situ ada sebelah kiri, kalau anak-anak amati gambar-gambarnya itu kan menceritakan kondisi pekerjaan yang ada di sawah ya. Ada Pak Tani sedang menggali, ada Pak Tani sedang menyiram tanaman ya. Sedangkan untuk gambar yang sebelah kanan yang kedua itu ilustrasinya mengenai si kancil ya, mengenai hewan. Ada kancil, ada burung elang ya, di situ ada ceritanya. Jadi mereka tempelannya menggunakan gambar-gambar, sedangkan kolase tadi kan menggunakan daun kering, menggunakan biji-bijian, menggunakan kertas-kertas yang dipotong-potong gitu. Tapi tidak ada ceritanya, cuman menutupi gambar-gambar
yang sudah ada gitu, tidak menggunakan pewarna, tidak menggunakan krayon, pensil warna, tetapi menggunakan bahan-bahan tadi. Ya, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap semangat daring di rumahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.